Shalom adik-adik, selamat hari Jumat Agung buat adik-adik yang ada di rumah. Kita bersama-sama merayakan Jumat Agung walaupun dari rumah, tapi Kak Nona percaya kita tetap bisa fokus dan fokus ya. Oh ya adik-adik, tetap sih Kak Nona selalu cuma mau mengingatkan buat adik-adik yang ada di rumah, kalau kita mau beribadah, kita selalu siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita menyediakan hati yang terbaik, kita juga jangan lupa siapkan alat-alat untuk perang kita, Alkitab dan buku catatan. Kenapa sih selalu ngingatinya itu? Iya, karena itu penting adik-adik, kita harus menyiapkan Alkitab, karena kan nanti kita baca ayat Alkitab, terus baca apa? Ada ayat hafalan juga, kan pasti kita butuh Alkitab. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang, kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah, tapi kami percaya, kami yakin Engkau hadir bersama-sama di tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini Tuhan kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Come on. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from
Selamat hari Oh bukan Minggu ini kalori. Ini hari Jumat ya. Wah, ada yang tahu nggak sih kenapa kita hari Jumat harus ibadah? Ada yang tahu? Wah, bener banget ya. Ya, ini hari Jumat Agung ya, adik-adik. Tapi kok kita nggak ke gereja ya? Ya, untuk mama papa adik-adik mungkin yang sebagian ada yang ke gereja. Tapi buat adik-adik Rocky semua, ya sabar dulu ya, adik-adik di rumah dulu aja ya sama Kak Lori di sini dan kakak-kakak yang lain. Oke, berhubung sekarang hari Jumat apa ya? Jumat Agung ya. Iya, kita memperingati apa adik-adik? Hari wafatnya? Betul. Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kalori jauh nih, apa yang mau kalori ceritakan melalui firman hari ini? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kayaknya kalau nggak berdoa dulu ya. nggak apalah kalori ini ya. Ayo kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dapat berkumpul kembali di ibadah Jumat Agung ini. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Engkau berikan terhadap kami dan pengorbanan Engkau di kayu salib ya Tuhan untuk menebus dosa kami semua. Buka hati kami, buka pikiran kami sehingga kami semua dapat menerima perkataan dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Rocky ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Kak Lori mau sharing tentang Tuhan Yesus ya, karena peringatan hari ini ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau Kak Lori boleh kasih judul ya, Ia menggantikan ku mati, atau Ia mati gantiku ya. Singkatnya gitu, Ia mati gantiku. Nah, itu judul firman hari Jumat Agung pada hari ini ya, ibadah Rokia pada hari ini. Nah, Alkitabnya sudah siap? Oke, sudah ya, sudah. Yuk kita buka ayatnya dulu yuk. Di Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Ya, yuk cari dulu. Walaupun Kak Icat sudah kasih ya di layar kalian, tapi Kak Lori mau kalian semua buka Alkitabnya ya. Yuk, Kak Lori ulangi ya. Efesus 2 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kak Lori dengar ya. Yuk kita baca sama-sama yuk adik-adik. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, coba baca pelan-pelan ya. Kak Lori mau kalian mengerti nih ayat ini ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, itu ayat Alkitab hari ini. Tapi Kak Lori mau bercerita lagi atau apa ya, flashback ya. Flashback gitu ya. Bercerita tentang bagaimana peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan ya. Jadi ada runtutannya ya. Kalian kalau denger lagi, kalau kalian nonton tuh ya, kalau biasanya Jumat Agung kan ada nih film-film Tuhan Yesus disalibkan ya. Kalau Kak Lori sampai sekarang ya, sudah seumur Kak Lori sekarang, melihat film itu masih tetap sedih adik-adik ya. Karena apa? Karena itu Kak Lori jadinya memposisikan bagaimana ya kalau Kak Lori itu di posisinya Tuhan saat itu. Tapi Kak Lori juga bersyukur karena pribadi yang luar biasa itu menggantikan posisinya Kak Lori ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalian pasti sudah tahu ceritanya bagaimana Tuhan Yesus disalibkan ya. Kita flashback nih ya. Saat Tuhan Yesus memanggul salib. Wah, kalian
kalau Kak Lori boleh minta ke kalian, coba deh kalian di rumah ada barang yang berat gitu ya. Apalah ya yang berat menurut kalian ya, yang cukup berat ya. Kak Lori nggak nyaranin yang berat-berat ya. Atau enggak ada botol aqua ya, maaf sebut sebut merek ya, botol aqua yang setengah isi, coba kalian taruh di punggung kalian gitu ya, punggung kalian taruh gitu kan. Aduh, itu pasti berat adik-adik ya. Kalau misalnya sebentar, enggak kok kalori nggak berat, coba kalian lakukan itu selama beberapa menit, pasti akan terasa berat ya. Nah saat itu juga Yesus juga saat memanggul salib ya, memanggul salibnya ya nggak hanya memanggul salib adik-adik, tapi tetap juga Tuhan Yesus dicambuk ya, udah berat, dicambuk ya. Akhirnya apa? Betul, saat Tuhan Yesus memanggul salib yang berat itu sendirian, karena saking beratnya Yesus terjatuh adik-adik waktu itu. Kalian ingat kan? Coba ya, kalian nanti nonton lagi atau kalian nanti baca Alkitab ya di Lukas 23 ayat 26 sampai 56a. Kalian boleh baca ya. Atau kalian kalau ada filmnya boleh tonton lagi. Yesus memanggul salib yang berat sendirian, karena saking beratnya Yesus terjatuh ya. Terus apa lagi selanjutnya adik-adik? Nah, para pengawalnya itu tuh menunjuk orang, kamu sini. Nah itu namanya Simon ya. Ada satu bapak-bapak bapak-bapak mas gitu ya, namanya Simon gitu kan, bukan Simon Petrus ya tapi Simon dari Kirene ya. Dia sini kamu gitu kan, tolong nih bantu angkat ya kan. Ya udah, karena dia dipaksa ya, ditahan ya sudah, dia akhirnya membantu Tuhan Yesus untuk mengangkat salibnya. Nah lumayan jauh ya, memanggul salibnya itu lumayan jauh ya. Nah lalu Simon dari Kirene tadi beserta Tuhan Yesus jalan ke venue. Ke venue, sekarang venue ya namanya. Kalau dulu ke tempat untuk mendirikan salibnya. Ada yang tahu? Yes, ke Golgota. Golgota atau yang sering disebut dengan Bukit Tengkorak. Nah, jalan gitu. Kalau kalian ingat juga dari cerita dan dari film yang kalian tonton, di situ tidak hanya ada satu salib, tetapi ada 3 salib di situ adik-adik. Di mana Tuhan Yesus dan 2 lagi adalah penjahat ya. Ada 2 penjahat di situ yang akan disalibkan bersama Tuhan Yesus. Wah, kalau kalori bayangin saat itu ya, misalnya kalori yang di tempatnya Tuhan Yesus itu kan, ini aku nggak salah apa-apa, tapi aku harus disalibkan bersama 2 orang penjahat lagi, disalibkan ya kanan kiri gitu ya. Ya, ingat kan ada 3 ya, 2 penjahat dan 1 Tuhan Yesus. Nah, kalau mau tanya nih, Yesus disalibkan di sebelah kiri, kanan apa tengah? Ya, Tuhan Yesus posisinya ada di tengah, jadi penjahatnya ada di kanan dan kiri. Ini kita flashback ya, cerita yang sudah kalian selalu dengar, selalu baca di Alkitab. Kakak Rocky juga selalu menceritakan kalau mendekati Jumat Agung atau pas Jumat Agung ya. Dan juga kalian juga mungkin ada yang nonton ya. Nonton bagaimana, nanti ada dibantu ya secara visualnya nama Kak Icat ya. Nanti bagaimana Tuhan Yesus memanggul salib, Tuhan Yesus jatuh, terus nanti ada Bapak Simon dari Kirene yang bantu ya sampai ke Bukit Golgota. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus disalib itu untuk apa sih? Ya, betul. Untuk mengampuni dosa kita semua. Kenapa Yesus mau menggantikan posisi kita di kayu salib? Karena apa adik-adik?
Karena Yesus is superhero. Ya, karena Tuhan Yesus adalah pahlawan Kak Lori. Ya, tapi ada rasa yang didasari, yang dirasakan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus itu mau menggantikan kita di kayu salib. Rasanya itu rasa apa? Yes, rasa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita semua anak-anaknya. Sehingga dia mau menggantikan posisi kita di kayu salib ya. Kalau flashback lagi nih, dari awal mulanya Tuhan Yesus dilahirkan, dia sudah punya tujuan dalam hidupnya ya. Dia tahu posisinya dia akan mati di kayu salib adik-adik. Sekarang Kak Lori tanya ke adik-adik, seandainya nih adik-adik tahu tujuan adik-adik dilahirkan, bahwa tujuannya itu akan menderita dan akan mati di kayu salib misalnya ya, gimana adik-adik, perasaan adik-adik? Masa aku hidup ini hanya untuk mati Tuhan gitu ya? Matinya juga itu karena aku akan menebus alasan untuk orang lain gitu ya. Ya kalau kita sebagai manusia paling ya ampun, gini banget ya hidup aku. Ya, kita kalau sebagai manusia yang memang, tapi enggak, Tuhan Yesus tahu itu, Tuhan Yesus menjalankan kehidupannya, Tuhan Yesus melayani, tetap melayani sampai Tuhan Yesus mau ya sayang ya kepada kita semua dan menggantikan posisi kita semua di kayu salib. Ya. Ya, itulah kenapa Kak Lori dan kakak-kakak Rocky lainnya ingin selalu memberitahukan adik-adik dan supaya adik-adik selalu ingat ya, bukan hanya memperingati ya hari Jumat Agung ya, bukan hanya peringatan aja ya bahwa Tuhan Yesus telah wafat di hari itu. Tetapi kalau Lori mau adik-adik ya benar paham kenapa sih Tuhan Yesus sampai mengorbankan dirinya, dia mau mengorbankan dirinya ya untuk menebus dosa kita semua ya, karena wafatnya Tuhan Yesus bukanlah kematian yang biasa. Wafatnya Tuhan Yesus adalah demi rasa sayangnya kepada kita semua. Dengan kematian Tuhan Yesus, dosa-dosa kita ditebus, adik-adik ya. Kok bisa ya Kak? Kok bisa begitu ya? Gitu ya. Ya, karena Tuhan Yesus menunjukkan cintanya dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan kita yang berdosa ini. Ya, ingat waktu hari Minggu lalu Kak Yanti sharing tentang menepati janji ketika di perjanjian lama, ketika Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Terus ada air bah dan Tuhan janji bahwa tidak akan ada lagi hal-hal yang seperti ini ya, seperti air bah yang membinasakan banyak manusia, banyak binatang, banyak tumbuhan ya, yang selamat hanya yang di dalam bahtera ya. Habis itu kan tidak ada lagi. Nah, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mati di kayu salib ya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita semua. Ya. Kalau ditekankan sekali lagi ya, Yesus itu sangat sayang kepada kita. Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Yes, tadi Efesus 2 ayat 8 tadi ya. Kak Lori highlight lagi ya. Yang ini, yang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi itu semua bukan hasil usaha kita adik-adik, tapi memang pemberian dari Allah ya. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya. Demi sayangnya kepada kita, Tuhan Yesus rela berkorban. Jangan lupakan kasih pengorbanan Tuhan Yesus ya. Nah, oke. Terus kalau misalnya Tuhan Yesus sudah berkorban Kak Lori, terus kita harus gimana? Gimana ya? Ya, kalau kalian sudah melakukan hal yang baik gitu ya, kalian mendapat apa sih dari hal yang sudah kalian lakukan? Misalnya kalau kalian sudah membantu
teman kalian mengerjakan tugasnya atau membantu mama papa di rumah melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan mama papa, misalnya membereskan mainan, membereskan tempat tidur. Biasanya kalian dapat apa sih? Yes, ada sebagian mungkin dapat reward. Oh iya, kamu nanti kalau misalnya bisa membantu mama papa membereskan mainanmu, membereskan tempat tidurmu, selalu mencuci piringmu setelah makan. Mungkin mama papa akan kasih reward, misalnya oh iya nanti weekend kita jalan-jalan, atau weekend nanti kamu mau beli apa, mau beli buku, mau beli pensil, ataupun ada ucapan terima kasih. Betul. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kalian berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah sangat sayang kepada kita, sehingga Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Yes. Ya, betul, benar. Ada yang tebak tuh. Mengucap syukur kalori. Yes, kita bisa mengucap syukur ya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukurnya gimana? Terima kasih ya Tuhan. Ya nggak itu aja ya. Misalnya rajin ibadah, selalu mengikuti ibadah online ya. Karena kita belum ke gereja, jadi selalu mengikuti ibadah online Rocky ya. Terus sayang juga kepada keluarga, sayang kepada teman, dan selalu menolong orang lain untuk menolong orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar ya. Kita selalu harus mengucap syukur kepada Tuhan, sebab tidak ada seorang pun dari kita manusia yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, itu yang Kak Lori mau sharingkan ke adik-adik ya pada Jumat Agung ini. Jadi kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus buat, apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan di kayu salib, itu adalah untuk menebus dosa kita, dan itu karena satu, Dia sayang kepada kita, Dia mengasihi kita ya. Itu poin yang pertama ya, Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua. Yang kedua adalah ya karena kita disayang ya, jadi kita harus dong mengucapkan terima kasih lewat bersyukur ya. Yang kedua adalah kita selalu bersyukur atas apapun ya adik-adik. Jangan lupa ya mengucap syukur bisa melalui doa, tadi ya beribadah, online Rocky ya, sayang keluarga, sayang mama papa, sayang teman, selalu menolong orang dan melakukan perbuatan yang baik dan benar. Oke? Sip? Tangkap ya? Kak Lori tadi cerita, kita flashback dulu. Karena kalian selalu pasti sudah tahu cerita Jumat Agung seperti apa, cerita Tuhan Yesus disalibkan seperti apa, kalian pasti sudah tahu ya. Dan bagaimana, apa sih yang kita bisa dapat dari pengorbanan Tuhan Yesus ya? Apa yang bisa kita ketahui, apa sih yang Tuhan Yesus telah korbankan di kayu salib? Yaitu rasa sayang Tuhan Yesus kepada kita. Oke, sekian firman Tuhan dari Kak Lori. Ya, kalau diharap singkat, padat, dan jelas. Oke, sebelum kita tutup dengan doa seperti biasa, walaupun Jumat Agung ya, walaupun hari-hari Jumat, bukan hari Minggu, tetap ada ayat hafalan dong. Ada dong, nggak akan lupa kalorinya. Oke, ayat hafalannya sama seperti ayat Alkitab tadi dari Efesus 2 ayat 8. Yuk Kakak Lori harap pasti kebuka ya Alkitabnya ya. Efesus 2 ayat 8. Atau enggak lihat deh di monitor, Kak Icat sudah tampilkan ya. Oke, kita baca sama-sama. Oke. Ini kelas kecil apa kelas besar Kak? Dua-duanya ya. Rocky kelas besar dan Rocky kelas kecil, ayat hafalannya sama ya. Oke. Efesus 2 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah ya. Gak perlu diulangi ya, kalian tinggal ngulangin ngapalinnya di rumah ya. Nanti jangan lupa mama papa videokan ya dan dikirim ke kakak Rocky. Oke? Sip. Oke, jangan lupa ya, kelas besar juga
hafalin, nanti dikirim ya ke kalori atau enggak ke kontak kakak-kakak Rocky lainnya. Oke? Oke, yuk sebelum kita ke berikutnya ya, kita doa tutup firman dulu ya. Yuk kita sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa di kayu salib, sehingga kami dapat ditebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih atas rasa sayang Tuhan yang sangat berharga terhadap kami ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas apapun yang Engkau lakukan terhadap hidup kami ya Tuhan. Kami mau belajar lagi, belajar lebih lagi ya Tuhan, supaya kami lebih memahami setiap perkataan dalam firman-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk kami dapat melakukan setiap perkataan dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, wah ketemu kalori tadi, firman kalori, sekarang kalori mau kasih game juga dengan kalori ya. Apa-apa. Nah, gamenya kayak apa? Kayak apa kalori gamesnya? Kita mau main apa nih? Nah, kalori akan kasih game online buat kalian ya. Nanti caranya ya kalian harus simak dulu. Seperti apa caranya ya, harus didengarkan dulu. Tapi ada peraturannya. Apa kalori? Yang paling utama adalah main gamenya nanti setelah ibadah ya. Jangan saat ini juga, nggak boleh curang ya, karena kalori akan ketahuan. Karena Kak Icat di belakang kamera sudah buka aplikasinya. Jadi kalau ada yang curang, walaupun namanya nanti kan tulis nama nih, walaupun namanya cuman inisial aja, EB, KK, itu pasti ketahuan ya. Walaupun bukan ketahuan orangnya, tapi ketahuan ada yang curang, udah main duluan ya. Walaupun kalori nggak tahu tuh siapa orangnya, tapi Tuhan tahu ya. Oke, kalau dijelaskan dulu ya cara mainnya seperti apa. Jadi nanti ada link. Ada linknya di mana nanti kalori kasih tahu ya. Nanti kalian klik linknya, nanti akan muncul, kalian input nama kalian dulu. Nah nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini ya, di belakangnya kalori nih. Tampilan seperti ini ya, di belakangnya kalori. Jadi ada kayak kotak gitu ya, nanti isinya adalah suatu gambar ya. Gambarnya apa kalori? Gambarnya adalah peristiwa sebelum, pas hari H, dan sesudah. Apa kalori? Peristiwa apa? Tuhan Yesus disalibkan ya, karena kita hari ini memperingati Jumat Agung di mana Tuhan Yesus disalibkan. Jadi gamesnya berhubungan dengan itu ya. Jadi peristiwa sebelumnya tuh kalian kan pasti sudah tahu ya. Kalian juga kalori harap juga tahu ceritanya. Kalian sering baca Alkitab jadi tahu ceritanya, kejadian-kejadian apa sih yang terjadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan sesudah Tuhan Yesus disalibkan ya. Kalau sesudah ya nanti hari Minggu kita rayakan ya. Nah itu ada gambar-gambarnya ya. Gambar-gambarnya kalian akan tebak itu gambar apa ya. Akan muncul kotak-kotak kecil ya. Akan nanti kan tadinya blank nih ya. Nanti di kotak-kotak itu akan muncul satu persatu ya. Nanti kalau kalian sudah tahu, kalian bisa press button yang di tengah tuh yang warna merah jambu ya. Tut gitu ya. Di kursornya ya, kalau yang pakai laptop bisa pakai kursor kiri, kursor kanan ya. Digerakin mouse-nya ya, mouse-nya digerakin. Tapi kalau yang layar handphone bisa pakai touch ya, touch screen, touch tangan kalian ya, geser kanan, geser kiri gitu ya, sama klik gitu ya. Oke, kalau sudah kalian bisa tebak, itu nanti dipencet buttonnya dipencet, nanti akan keluar jawabannya ya. Ada 3 pilihan ya, A, B, C. Nanti kalian tinggal klik aja mana jawaban yang
Benar, seperti ini. Kalau dicontohkan ya, ada dua ibu-ibu nih, dua ibu-ibu ya, ibu-ibu atau mbak-mbak ya. Apa nih? Siapa nih? Ya, betul. Dia adalah Maria Magdalena yang akan pergi ke kuburnya Tuhan Yesus. Berarti itu adalah peristiwa setelah disalibkan ya. Itu ya, kalian tebak gambar ya. Nama gamesnya adalah tebak gambar. Tebak gambarnya gak harus semuanya kebuka dulu. Misalnya kalian sudah kira-kira berapa persen kalian sudah tahu gambarnya keluar, kalian bisa langsung klik di tombol yang di tengah itu, langsung kalian jawab ya. Kalau semakin good poinnya adalah sebelum banyak kebuka kalian sudah bisa menjawab, itu paling tinggi ya skornya ya. Ada hadiahnya nggak Kalori? Nggak ada ya, ini cuman fun aja, kalian bisa bermain game dan ini juga mengingatkan kalian tentang peristiwa-peristiwa dari sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan dan juga setelah Tuhan Yesus disalibkan, yaitu Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga ya. Jadi cuman itu aja gamenya, gampang ya, mudah ya. Terus ada yang kelupaan. Linknya di mana? Linknya ada di deskripsi box di bawah ya. Di bawah ya. Kalau kalian lihat YouTube kan ada kayak tombol segitiga, diklik gitu ya. Terus di badannya itu kan ada di deskripsi boxnya, biasanya ada tulisan tuh. Nah, linknya ada di situ ya. Tinggal kalian klik, kalian mainkan. Ingat, setelah ibadah ya adik-adik. Oke? Oke, selamat bermain. Bye-bye. Ya adik-adik, gimana ibadah kita di hari Jumat ini? Ya, nggak apa-apa ya. 2 hari lagi kita akan ibadah lagi di hari Minggu ya. Ibadah hari spesial juga ya di hari Minggu. Tadi Kalori sudah sampaikan tentang cerita bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Tadi ada Kalori akan kasih 2 poin ya. Yang pertama adalah yes, Tuhan yang perlu kalian tahu adalah Tuhan Yesus sangat sayang kepada kalian, Kak Lori dan kalian semua yang di rumah. Yang kedua, karena sayangnya Tuhan Yesus, kita akan selalu mengucap syukur. Yes, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan ya. Oke, ibadahnya selesai sampai saat ini. Tadi sudah goyang-goyang juga ya sama Kanona dan Kalori juga. Gak apa-apa ya, 2 hari ini kalian cuma ketemu 2 kakak Rocky ya, Kanona dan Kalori. Oh ya. Mudah-mudahan kalian gak bosen deh di rumah. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. Kalian akan terima berkat dari Tuhan. Buka tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Kita selesai ibadah Rocky Online hari ini. Tutup mata, buka tangan, terima berkat dari Tuhan, turun atas adik-adik Rocky semua. Kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar masukmu, bahkan percayalah bahwa mulut kita semua penuh kuasa, dan genggamlah kedua tangan kalian dan katakan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. 1 kali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu. Bye-bye.